Miniaturnya. Sorry bang, udah ditanya. Saya kalau mau jadi dekorasi di sini aja bang gitu, kalau nggak ditanya gitu loh maksudnya. Pemain lu baru apa sih? Sianturi. Hari ini kita akan membawa itulah kan. Nggak salah. Dang martutur tapi ala kok. Oh ya. Jadi ini ulah-ulah lu dong. Oh iya, amang tulang nih. Inilah kami baru jumpa di sini sekarang nih. Baru jumpa kami di sini nih. Kerap. Jangan ribut pula pacarnya itu. Psycho itu. Psycho lagi. Nggak mau gua. Punya pacar psycho. Apa alasannya? Sehingga lu begitu hina. Jangan bilang yang ku transfer 25 ya. Molorong dikatuki. Oke, lebih ditingkatkan lagi koneksinya. Iya betul, chemistry-nya. Chemistry-nya. Agak kuat beban di pundak mulai. Oke, selamat datang di Batak Bicara. Hari ini kita akan membawakan sebuah lagu yang berjudul RAP. Rap seni mutual dia belau sidonanau. Rap seni mutual tutun dalammu lupa doa. Hubo Asia nasomoni pangalahom molorong dikatuki rapita itu saling mutual urang saya bersiap. Jangan dong napa atas Udah gue bilang, pilih-pilih bintang tamu. Enggak bang, aku pengen ini aja. Maksudnya orang kan katanya orang Batak 90% bisa nyanyi, nah aku 10%-nya. Oh iya. Itu dia. 10% Aku yang nggak bisa. nggak nyanyi Itu tapi dia. tetap keren. Tetap keren. Itu dia. Karena apa? budaya Batak itu emang keren. Ih bener kali. masuk. Karena keren. Gue bantu kok gak. Padahal topikmu kurang menarik tapi gue bantu lah. Oh iya, oh inilah ini yang buat. Nggak apa-apa. Mirip Tombi dia. Mirip Tombe. Tapi hari ini kita kedatangan Dari pakai pipet lah ya. Waduh, iya. Pipet praktikum lagi ya kan, ada dari kaca ya kan, Le. Mikroskop. Di mikroskop, waduh. Berarti virus dia. Yo, ilah, orang apa amuba ya kan? Tapi amuba kita semua, anak muka Batak. Yo, kalian lah itu. Aku anak tua Batak. Wah, betul. Sudah tidak muda lagi ya. Betul, dengan muda tapi banyak menghasilkan. Betul. Inilah arsitek Jangan dikit lagi kesombongan. kesombongan. Janganlah. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang tidak terlalu menarik sebenarnya. Tapi Ini dia nih. Begitu penting juga. enggak, tapi kita kulik lah sedikit. Ini dia nih. Siapa sebenarnya? Karena Kayaknya dia aku yang tanya sedang menyiapkan sesuatu. Mengindik-indik ya. Ternyata udah punya satu program di Batavia. Apa itu? Le, programnya perkenalkan dulu ya. Kau jangan pura-pura nggak tahu kan gue yang nge-repost. Iya, jangan di-repost. Pokoknya gue yang bikin, gue yang matain. Betul. Itu kerjaan gue pokoknya. Aduh. Karena ternyata Marco Solin lebih keren ya. Wah, betul. Kita adu domba semua. Wah, ada domba dong. Jadi jangan cuma satu musuhnya si Marco ya kan. Yoi. Kita tambahin lah satu lagi tuh. Saya Marco Selihin. Ada Sastra Silalai. Thank you. Sastra Silalai ini kita temukan di pelataran Pinggiran mana ya, Bang? pinggiran Instagram. Dan gue lihat memang konten-kontennya kawan ini keren-keren. Saking kerennya sering di repost ya. Pernah dari bos sama sepupu berapa? Serius pernah? Pernah. Apa alasan lu sehingga lu Karena- begitu hina? Jangan bilang yang ku transfer 25, jangan bilang. Jangan bocor. Oh, jangan dibocorin. Enggak, serius ya. Kenapa Hits Pemuda Batak sampai merepost? Yang aku repost waktu itu Bang, kontennya yang lelucon itu lah. Lelucon. Apa ya bilangnya Le? Agak lama ya bahasanya ya. Jokes gitu kayak lama gitu, agak lucon gitu. Kayak budayawan ngomongnya. Jokes gitu. Ya. Lucu-lucuan. Dan gue sampai terhenyak waktu itu sih. Nah. Pada saat lo nge-repost itu Betul. terhenyak gue. Update-nya dari pasangan sepupu berapa? Hits Pemuda Batak. Itu akun-akun favorit gue, Hits Pemuda Batak, Wah. Zona Batak. Zona Batak asli. Aku, Bang, Nah. followingku cuma 2. Oh, Pemuda Batak sama
zona Batak. Emang baby. Menjilat baby. Agak kasar ya jilatannya ya. Enggak di follow-nya Batavia, lu kurang ajar. Iya, Batak. Padahal aku yang ngumpulin semua ini. Iya, betul. Apa lo orang ini sebelum ada di sini? Iya, betul. Follow lah Batavia gitu. Follow ya. Wah, Nggak usah, subscribe aja. Subscribe. Kami tidak terlalu optimis di Instagram. Iya, betul. Iya, cuman Nah, tapi emang sering ini ya, sering ngupload jokes ya. jokes, Bang. Iya. Iya. Zona Batak pernah memperhatikan sastra lain? Pernah lah selalu pasti. Gila. Apa? Tahu. Ini banget. Mantap. Jawabannya Simbiosis mutualisme. Karena aku udah jilat, dia jilat juga. Emang pedih lah. Jadi pokoknya Kadongan yang nonton ini langsung follow aja @sastrasilalahi. I-nya 2. I-nya 2 ya? Iya. I-nya 2. Di Batavia I-nya Ini 1. salah satu stand up komedian dari Batak Yoi. yang harus kita support. Siap. Ya kan? Dari suku lain juga kita support. Yoi. Betul. Tapi yang ini memang harus lebih disupport. Karena dia keren. Karena dia thank you, keren. thank you. Seperti halnya budaya Batak Yang yang keren. dibilang banyak banget bilang budaya Batak keren dan lain-lain. Tapi kita pengen tahu dari pandangan Akadongan. Hal apa sih yang keren di budaya Batak menurut Akadongan? Iya. Kenapa? Iya. Udah keren loh. Ini kalau di sinetron udah. Iya, benar. Apa? Betul. Jeng-jeng. Wih, betul ada gitunya ya. Jing-jing. Wih, tapi Nah, halus bridging abang tadi. Halus lumayan, Udah sia-sia lumayan. 15 tahun ya di radio ya. Nggak usah kok sebut. Nggak usah disebut ya. Radiologi maksudnya teman-teman. Radiologi ya. Oke. Nah ini ada Anggun Tenggeng. Waduh lah. Dokter sekalian. Tenggen itu tenggen. Tenggeng, Bang. Tenggen. Berarti biasanya si tanggang don, Bang. Oh, gitu. Bisa. Biasanya. Bener. Setanggang. Diplesetin. Ini yang paling dibanggakan dari adat Batak adalah salah satunya adalah rumah adatnya atau rumah bolon. Karena rumah adat yang asli dibangun benar-benar tidak menggunakan paku, yaitu dengan cara disusun serapi dan sekuat mungkin sampai membentuk rumah yang kokoh. Jadi memang tidak menggunakan paku tapi menggunakan lem uhu. Oh, betul. Ini rumah Karena rapi banget. Betul. Ini rumah kokoh berarti yang buat cowok. Kokoh. Kalau cewek cici. Oh, rumah cici. Bagus. Oke. Rumah cici. Antar genre. Antar genre, betul. Antar budaya, cross, ya cross kan? dia. Dan filosofi rumah bolon itu yaitu atap belakang lebih tinggi di bagian belakang yang syarat dengan arti. Bagian depan itu orang tua dan di belakang itu anak. Boru artinya. Kehidupan anak harus lebih tinggi dibandingkan orang tuanya di segala aspek. Dan bagian dalam itu dibagi menjadi 4. Ada jabu bona, jabu soding, jabu suhat, jabu tampar piring, dan jabu tonga-tonga. Dan bagian yang lebih kerennya lagi, bagian rumah ini memiliki fungsi yang berbeda. Maaf bertele-tele, memang. Makasih udah paham. Mungkin tapi intinya karena keren aja. Opung-opung zaman dulu keren aja gitu membuat desain sekeren itu. Salut. Nggak kalah sama arsitek zaman sekarang. Ini gue setuju banget. Yo, iya. Respect. Respect. Karena lu kepikiran nggak sih kalau lu pulang ke Bonapaso gitu ya dia, apalagi Adi kan sebagai zona Batak yang notabene adalah pemerhati budaya. Yo, iya. Budayawan lah. Mantap. Jadi kalau di Batak itu zona Batak, Zona kalau Batak. di Jawa Betul, itu betul, Mas Tejo ya. Betul. Agak kuat beban di pundak mulai. Ini memegang ini loh. Tongkat estafet dari Tongkat Bang estafet. Sunan Situmorang. Wah, Adi betul. kaulah penerusku ya. Benar. Kemarin dia udah mulai bisa ngerajut ulos. Rajut ulos. Budaya. Betul. Teman Facebooknya Adian Apitupulu juga. Tapi emang ya, kalau kita lihat-lihat lagi, opung-opung kita ini keren banget ya. Asli Bang, asli. Bisa bikin rumah dengan arsitektur yang sekokoh itu, kuat banget. Betul. Walaupun gue pernah nggak yang ngerasain, lu pernah ngerasain rumah bolon nggak? Pernah nginjak. Di daerah mana? Di daerah dekat, pokoknya dekat Danau Toba itu loh. Lupa aku namanya, nama daerahnya. Nama tempatnya gitu. Samosir lah gitu ya. Samosir. Samosir. Lu di rumah bolon. Gimana pandangan lu tentang rumah bolon? Jabu Bata, Allah. Enak sih. Keren ya menurut gue ya, mulai dari segi kayak tadi yang bilang konstruksinya tanpa paku tadi kan. Bener tanpa paku. Betul, Bang. Jadi mungkin pakai ijuk kali ya di tali. Ah, betul. Si Betul. ijuk atau serat rotan. Bisa juga, Bang. Bisa. Ijuk kan? Ijuk, iya. Ijuk pemain bulu tangkis. Ragu-ragu itu ijo.
nggak tahu Kalau milenial. gue Rumah Bolen pernah lihat di Taman Mini sih sebenarnya. Oh gitu. Oh, miniaturnya. Miniaturnya. Sorry bang, udah ditanya. Saya kalau mau jadi dekorasi di sini aja bang gitu, kalau nggak ditanya gitu loh maksudnya gitu. Sasa Silalahi. Oh, ini Menurut yang saya pandangan Sasa Silalahi, Jangan dikasih, Bang. Iya loh. Rumah Bolon itu seperti apa? Ah, jangan ditanya lah bang saya. Oke, karena belum pernah kita lanjut. udah pernah Sas. Pernah lah bang, kan Daerah mana? Daerah mana? Samosir lah, di Nenggolan. Opung aku kan di situ. Nenggolan ya, Di sebuah Nenggolan. marga yang merupakan keturunan dari Belanda. Kenapa? Nengholen. Nenggolan. Nenggolan. Betul. Lu bayangin tuh, Nenggolan rata-rata pasti hidungnya mancung-mancung. Iya benar. Betul, Betul. Beda sama Gua mau nyebut, Zombie. gua mau nyebut marga. Yo, Nanti perang. Betul. Gimana, Jadi begini zaman pandangan aku SD kan sering ini bang, liburan semester itu kan SD negeri 3 bulan kan. Jadi di rumah opung lah gitu kan. Ya itu. Jadi itu kan bawahnya itu tempat horbo kan. Iya. 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 Cuman makin modern sekarang udah nggak kerbo lagi. Jadi dijadiin mereka itu kayak ruang tamu. Nah, Udah jadi nggak horbo di situ. udah enggak, jadi manusia. Jadi Udah steak, langsung udah jadi steak. Udah instan. udah instan. Nggak ada bara-baranya lagi. Udah nggak ada bara-baranya lagi gitu. Terus gimana? Ya itu, maksudnya bagus gitu. Dan makin kayak tahun lalu balik gitu kayak sekarang makin ini mungkin ya ngelihat media ya maksudnya Jakarta banget gitu. Jadi rumah yang tadi adat Batak diganti jadi minimalis, unfurnished gitu kayak kesannya kita kayak mau pulang kampung gitu. Ya, rumah kayak gini udah sering kulihat di sini jadi kayak nggak otentik lagi gitu. Nah ini menarik sih, Adi kan sempat mengungkapkan keresahan lo dia tentang Rumah Bolon waktu itu yang katanya kita mau ngangkat. Perlu nggak nih sih rumah? Revitalisasi. Karena mulai sekarang ini kan udah mulai berkurang bang. Betul. Rumah adat di Jawa Barat, Jawa Bolon tadi kan. Jadi Jabu Bolon ini kalau kita pulang ke Bondowoso paling banyak di daerah mana sih, Di? Paling banyak. Samosir di Muara ada. Samosir. Tapi Samosir di dolok-doloknya ya bang ya. Oke. Kalau di pasarnya itu orang udah kayak dibikin hotel, losmen gitu-gitu. Tapi kalau di dolok masih. Ada Rado Sitanggang. Coba Sas. Hal terkerennya adalah marga kuadrat Batak. Marga. Maaf, sorry lah kok. Iya kan? Letiung. Sengaja itu. Marga Batak karena sampai sekarang asal mula marga Batak masih jadi kemungkinan di berbagai pihak karena asumsi opini yang muncul. Doang, udah. Gila, Agak ini ya. agak susah gue nangkepnya, tapi tinggi banget bahasanya. Tinggi. Dan memang marga itu adalah salah satu yang menurut gue memang ciri khas dari Batak dan hampir nggak banyak di suku lain ya. Oh benar. Karena kan kalau gue sempet nonton beberapa konten lah gitu ya. Jadi kalau kayak orang Sunda apa misalnya Sukendar gitu. Iya, Sukendar tuh banyak dan belum tentu saudara. Betul. Tapi kalau udah dibilang Sianturi, ketemu Sianturi lagi, sudah pasti. Udah pasti. Betul. Setuju. Salah satu kerennya budaya Batak adalah marga dan pertama tadi ada Jabu Bolon ya. Jabu Bolon. Next apa Kak? @_benito.siagian. Yang keren itu adalah Nih si Adi lagi bengong mulu, lagi mikirin lagu selanjutnya apa. Ngalirnya nanti lah. Ngalir aja. Ngalirnya nanti. Soalnya kalau nggak ngalir kan salahnya di lu. Benar. Tenang aja. Kalau penggerapat kita putar Winem aja di sini. Slow. dari kita sebelum lahir, jika anak pertama sampai akhir hayatnya, ya enggak lepas dari adat. Belum lagi sistem kekeluargaan yang begitu kaya dan kompleks. Terlepas dari itu, ada juga yang merasa adat itu ribet, bahkan lebih baik untuk meninggalkannya. Oke. Tradisi adatnya Tradisinya tadi yang ya. keren. Yang keren tadi ya. Tradisinya. Tradisi adat tadi mulai dari kita lahir sampai tunamoding, iya kan? Betul, dari lahir aja kan kita udah tardidi. Iya, Iya kan, betul. tardidi terus Marguru Malua. Marguru Malua, Iya kan? betul. Terus baru Martupol. Martupol. Udah laku lah ya. Betul, Mangadati. Benar. Kalau misalnya Sarimatua, Sormatua kan keren banget ya. Sampai mokat ya. Iya, Sampai mokat, mokat ada betul. adatnya. Iya. Yang Batak keren. Prak, Prak. ada dari Winda. Dari Winda, si Winda. Laurenti dan lain-lain. Apa DLL nih? DLL itu lah. Hal kerennya itu budaya Batak itu sangat erat dengan yang namanya partuturan. Orang Batak terkenal sopan dan apalagi dengan orang tua zaman dulu. Jika mendengarkan cerita orang tua kita sekarang, bagaimana para opung kita mengajarkan tentang sopan santun, bertutur kata, bagaimana manusia yang beradat, sopan dan beragama, menjadi manusia yang bertanggung jawab dan tegas, banyaklah hal lainnya. Sehingga orang Batak itu terkenal sekali dengan tata keramanya. Tapi di zaman yang sekarang ini sudah banyak orang Batak yang tidak bertutur lagi.
dan mengerti partituran, apalagi partituran marga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga masih banyak hal-hal keren lagi terlebih dahulu tentang marga orang Batak yang menjadi ciri khas setiap orang Batak. Panjang banget nih ya. Iya, memang sengaja kita siapkan yang panjang buat live gitu. Tadi kan udah minum soalnya kan. Padahal handphonenya masih 6.600 loh. 6.000. Oh, waduh. Ngetiknya agak panjang ya si Winda ini ya. Kalau sudah berjumpa sesama marga Batak, terjadilah Marta Rombo. Agar bisa lebih dekat lagi. Oh, betul kan. Ini memang salah satu yang menarik adalah mengenai partituran. Partituran, betul. Itu kerennya kita sih. Betul. Ya kan pada saat Yoga ketemu Adi langsung nanya marga apa? Langsung nanya marga. Akhirnya kami merapara. Nyokap baru apa gitu kan? Akhirnya terjadilah pertengkaran. Nah, harus lagono gini. Karena ternyata kalian sama-sama mengejar Boru Sinaga. Mereka nih rivalitas banget. Waduh. Pokoknya kalau udah nongol. Kalau ada komen Boru Sinaga udah. Udah langsung di DM, langsung di DM. Sekarang gue blok itu semua udah Bagus. Cyber orang ini ya kan. Kalau ada Sinaga langsung senlok deh gitu ya. Tapi Bang aku ngalamin juga itu Bang. Maksudnya Gimana? aku kan jadi Saya bilang Boru Sinaga juga. Wah, punya Pariban. bukan soal itu partituran. Pariban lu baru apa sih? Syanturi. Itulah kan. Nggak salah. Dang martutur tapi alakon. Oh, Masih ada jam. Jadi ini ulah-ulah lu dong. oh iya, amang tulang nih. Bau di Inilah kami baru jumpa di sini sekarang nih. Baru jumpa kami di sini nih. Emang kayak gini. Oh, nih. Pariban baru Sianturi. Siapa? Pariban baru Syanturi. Jangan kau kasih yang itu. Yang gua bilang tadi. Oh iya benar. Wah, masuk lagi nanti dia. Jangan ribut pula pacarnya kau bilang psycho itu. Psycho lagi. Nggak mau gua. Punya pacar psycho. Iya. Gimana waktu itu? Ini agak Sampai lupa. dia iya. Padahal nggak ikut gosip tadi. Pernah aku Bang naik bus kan. Naik bus itu sama kawan-kawan aku. Zamannya udah ada bus. Zaman dulu. Iya, belum GT, belum andong gitu. Tanya ongkos, Bang. Ongkos kan set mungkin tahu dia muka aku Batak kan dia langsung, "Marga apa kok?" "Sulalai." "Oh, udah kantongnya duitmu itu." Kawanku langsung, "Bilangin aku Batak juga lah." Enggak gitu konsepnya. Enggak gitu, kawanku bukan Batak tuh. Kok enak kali gitu pikirnya. Dalam hati, ya inilah maksudnya padahal aku baru kenal sama dia. "Silalai aku." "Oh, kantongnya duitmu." Itu loh maksudnya kan kerennya itu. Itu waktu itu naik apa? PMH, Palansa atau apa? Kalau inget nggak? Lebih ke Sinabung Jaya. Lebih ke Sinabung Jaya. Samping gua ada ibu pakai siri kok. Nyiri dia. Ada Bang Melki. Bang _Melki. Yo, Coba, Sas, gimana Sas? Ulos. Kain tradisional yang dibuat dari nol. Sampai sekarang belum ada ulos yang dicap atau printing. Itulah bedanya dengan batik. Oke, tanpa mendiskreditkan ini lain, tapi memang ulos ini menurut gue emang sesuatu yang sangat amazing ya. Amazing. Iya kan? Budaya banget gitu. Budaya banget. Menurut gua udah banyak macam coraknya, fungsinya juga gila. Benar. Dan Jenis-jenis ulosnya juga. betul. Salah satunya apa sih, Kak? Jenis ulos itu apa aja? Ulos Udah lah. Jadi terlihat siapa yang tidak baca Aku berita. tahunya banyak doang, Bang. Iya. Oh, tahunya banyak doang. Disebut salah satu nggak tahu ya kan? Salah satunya adalah ulos saput. Saput. Itu kan buat kematian ya. Dan itu benar-benar kalau lu ngeliat ritualnya, wah. Nggak bercanda ya. Asli. Itu nyokap gua pas ditaruh pas bokap meninggal itu nangisnya seampun-ampun. Jadi sebegitu bermaknanya fungsi-fungsi ulos itu. Ada lagi ulos adum. Iya kan, ulos adum, terus mangiring. Yang kalau yang buat kesenangan apa yang itu? Sadum ya? Sadum tuh ya. Mangiring juga? Mangiring buat tali-tali bisa. Oke. Jadi setuju ya, ulos adalah salah satu bukti bahwa budaya Batak itu keren banget. Dan selain budaya-budaya itu, salah satu yang membanggakan dari Batak adalah lagu-lagunya. Ih, betul. Lagu-lagu Batak tuh keren-keren. Keren-keren. Salah satunya yang sering dikoleksi oleh Baudi Sianturi. Oh, yo, Sudah dapat nih? Gak tahu apa. Belum tahu. Coba mainkan. Benota. Itu apa tadi? Lagunya yoga. Yoga. Lagu Udah tadi rap kan lagu. Oh iya, rap udah. Hah? Mardua Holong. Mardu Holong boleh, Mardu Holong. Oke. Oh, ini Harus yoga ya yang deket akhir katanya. Oh, ini closing dia Mardu Holong. enggak. Ya. Coba.
Ito. Tarik dia. Saya sude. Saya orang betul. Yo, oke lagu. Mari suang tiki cinta palsu mi. Asik. Habis ya. Udah aja. Masalahnya Marco Solid udah pergi. Udah pergi. Yang kira ada bener dia Udah doang. pergi. Yang bisa nyanyi dia doang tuh. Tapi kalau soal menjajakan usaha-usaha doangan ini Belah ini. yoga udah nggak ada ininya. Nggak ada obat dia. Dia punya program namanya UD. Apa tuh? Usaha-usaha doangan. Tujuannya mulia sekali, Tuh. yaitu membantu akadongan yang punya usaha untuk dipromosikan. Dan kita promosikan secara gratis nih. Oh, oke, Udah bayangin, gratis aja nggak laku. Nggak laku, bener. Gimana bayar? Yang pengen usahanya Dipromosikan. DM ke kita Zona Batak. Zona Batak, It's Ada link. Batak, ada link. di sorotan Instagram namanya UUD di Hits isi Pemuda aja ya. Batak dan di Zona Batak. Betul. Formulirnya di aja. Bener. Lebih baik kalau dikirim gitu biar kita review langsung gitu kan. Katanya ada ya kemarin yang mau ngirimnya tapi dari Medan. Dari Medan. Dan pakai yang 5.000-an. Pakai yang 5.000 berarti Jadi sekarang agak-agak masih di tebing tinggi. Jadi agak lama sampai ke sini. Belum sampai. Kita tunggu ya Ito ya, maaf ya. Nanti mungkin episode ke-76 lah gitu bisa. Udah gitu yang mamerin Opio nanti. Wah iya dapat ke kami, dapat ke kami. Sampainya ke redaksi Opio. Betul. Agak-agak tikung-tikung ya. Tikungan. Oke, gimana ini, Le? Ada siapa nih? Enggak. Ini usahanya Boy Huta Balian. Wih, Indonesia apa nih bahasa Inggris? Huta Balian tuh marga. Marga. Nenggolan. Oh, Nenggolan. Nenggolan. Gengnya Nenggolan ya. Yo, Farhusip gitu. ID Instagramnya unusual ID. Oke, kalau diterjemahkan adalah unusual vibes. Unusual, betul. .id. Betul. Bidang usahanya adalah jasa. Satu kaos. Maaf, lain emang nggak tahu Lia itu. Banyak kali nih. Enggak, dia kelamaan di luar negeri di mana Lumban Toruan. Lemban Caruan, betul. Si Borong-borong. Lama kuliah di luar dia. Sama Song Boti ya? Lagu Boti kan? Lagu Boti song. Betul lah. Lagu Boti. Iya. Gimana nih? Jadi kalau dia adalah sablon kaos dengan Sablon desain kaos. suka-suka tanpa minimal pemesanan, Wih, keren alias boleh satuan lusinan. Proses pengerjaan akan selesai dalam 2 sampai 3 hari dan pengiriman ke seluruh Indonesia. Miliki custom kaos dengan desain suka-suka. Brand kami telah berhasil dipasarkan oleh selebgram lokal Sumatera Utara dan selebgram di luar Sumatera Utara. Oke. Ini ada usaha apa nih Kak Sas? Ini usahanya adalah penginapan si tabu-tabu. Ih, emang namanya udah tabu kali ya kan? Kali yang terjadi yang tabu-tabu itu di penginapan itu ya. Memang seperti Hami. Ownernya dari Lai Batara Doli Nababan. Instagram ID-nya si tabu-tabu_penginapan. Nah ini jadi aku penginapan murah gitu. Oke. Yo, Tapi bukan murahan. bukan murahan nih. Penginapan si tabu-tabu ini di Sidikalang. Oh, di Sidikalang. Yo, Alamat Pahlawan jam 31 Sidikalang. Sidikalang. Penginapan yang bersih, nyaman, murah di Sidikalang. Ingat Sidikalang, ingat penginapan si tabu-tabu dong. Dan kayak selebgram banget ya. Gue berasa lagi di Ramayana. Iya betul. Oke, muat penginapan si Penginapan si tabu-tabunya Bunda, ayo Bunda masuk di lantai 2. Boleh dari WA, telepon, DM, IG, Messenger, Facebook dan juga Bigo Live. Nah, tapi tidak ada Bigo Live dong. Lokasinya di Jalan Pahlawan nomor 31 Sidikalang. Ada tutup kurungnya Panji. Nah, ini kayaknya orang terkenal kali itu. Panji. Betul. Panji Betualang. Jadi kalau Sidikalang Panji udah tahu orang. Udah tahu. Oke, tadi kita udah ngomongin soal usaha-usaha dong. Dongan, udah. Yoi. Tapi usaha-usaha kebudayaan kita juga harus kita apresiasi. Karena budaya Batak itu emang keren banget. Yo, Ini buktinya Ih, bridgingnya halus sekali, kayak mukanya Geraldine. Waduh, agak bingung. udah ya. mata
udah matahin. Udah matahin. Flow. Iya. Mungkin lagi selanjutnya. Aduh, lagu selanjutnya belum dapat ya. Belum dapat. Oke, buat @dian.manikraja, Patikna 5. Dia bilang Patikna 5. Itu adalah salah satu bukti bahwa budaya Batak itu keren bingit, ya kan? Betul. Dan yang paling keren itu adalah tata kelola kepercayaan yang berbasis budaya. Setuju banget. Thank you buat @dian.manikraja. Manikraja sama Manik sama nggak, Dik? Biasanya ada. Biasanya kalau udah ada megang gini agak ragu-ragu sih. Oke, Sas, siapa nih Sas? Ada Octavia Margaret.tbn, TBN. Iya. Asal mula Dalihan Natolu pada zaman si Raja Batak hingga terbentuknya Somba Marhula-hula, Mana Perdongan Tugu, Elek Marboru. Pergeseran Paula Une dan Tingkir Tangga menjadi Ulaun Sadari, Nomensen dan Salib Kasih, si Gale-Gale, kesenian godang dan tortor sampai mengalami modernisasi dari zaman animisme sampai digunakan di pesta adat. Keren banget. Ini kayaknya follower zona Batak kan itu. Yo, bahasanya udah ini banget ya, budayawan banget. Zona Keren, Batak. Terus kalau udah yang gabut-gabut, itu udah Batak. Iya kan? Humor ala ini ya. banget ya. Iya. Milenial Batak. Memang CEO ini Yang lagi nih, Lek, gimana nih, Lek? dari Rizal Nebao 08. Budaya Marsia Dapari atau gotong royong. Budaya Marsia Dapari atau gotong royong Mako Basi Haumani Dongan. Tiki Marsuan dot mana di Eme. Yo, Mai Eme lah. ya masa nggak tahu. Itu Coba adalah kasih tahu, Lek. Biarkanlah bila kita band Padi. band Padi, Eme. Iya, gue tahu gue fales dan kalian tidak mau ngerti gue nyanyi apa. Bukan Bang, kita hidup di zaman Smash Bang, bukan. Sorry nih agak gapnya agak jauh sih. Dengarkan wahai kekasih. Masih belum juga. Bisa balik loh. Nggak bisa balik. Ini itu tadi ya. Eme itu padi. Iya, bukan jamrut ya. Maksa 92. Masa 92. Pure Saturday. Marsuan dot mana di Eme. Budaya Batak gotong royong Mako Basi Ulaun Bidongan. Nomor Mas Niroha Manang Halut Niroha. Beneran ini kita tadi ya. Marsia Dapari Pajok Konjam Manang Bagas Bidongan. Marsia Dapari lau mabain alami mendapat ton Natal do ton baru. Sonari Masai Sol Roa Maradapari dohot dongan. Yo, Jadi Maradapari itu artinya gotong royong. gotong royong. Jadi memang kalau di kampung sana. Di kampung Kita kan memang masa semua mau dibahas. gotong royong kali. Itu yang apa? Malap gogo. Malam gogo. Sama kan dulu masih ada kan, misalnya kalau kita mau pindah rumah dulu kan tinggal diangkat. Jadi satu kampung itu di Marsirupan. Iya, jadi diangkat. Tabu nggak mau mangan baru ngene kan le. Mau lo Laku-laku. laku ini kan Malay kan. male Jadi mulu di Buda Pasogit, mulu pindah jabu memang literally ya. literally pindah jamu. Ah militer. Dan kita kita ngatus ya militer. So literally benar-benar terjadi. Like verbally. Probably and Iya, pindah rumah. Tarombo, menurutku ini paling keren yang suku-suku lain nggak punya. Bagaimana rasa suka bisa terpatahkan sebaik tahu ternyata semargin? Atau sebagaimana seorang yang lebih muda dari kita dipanggil abang, tulang, opung, dan ternyata hal ini susah payah ke orang bukan Batak. yo iya. Sian nomor berarti itu. Sian nomor. Ibu nomornya bang. Lumayan tua sih. Lumayan Mau tuh. ya gak sama dia gak? Ada udah pengalaman Sian Partuturan Manang Tarombo kan. Oh, ada pengalaman. Misalnya otot-otamu. misalnya sama enggak ada Jonokio Boru kan. Oh, betul. HP Tertulang. Manang Tarte. Aduh, agak ini ya. Itu tegal betul. Tegal menarik. Pernah ya. Jadi sama dia gak? Empat orang ya. Oh, bye. Padan sih, pernah kan? Padan. Padan itu namanya Padan? Padan itu padanku ternyata Nebaho gitu. Dan aku tahunya dari buru-buru itu. Oh, gitu. Jadi fix boro-boro ya waktu itu. Boro-boro ya. Masih suka boro-boro ya. Kalau kulihat dari kayak cara aku berpakaian t-shirt ketat gini. Oke, next. Kayak anak gym selfie ya. Nah, sekarang kalau di Batak Bicara, Sas. Oh, gimana itu tuh? kita selalu merangkum dengan yang namanya info Batak Bicara. Nah, Yang biasa disingkat oleh si Adi kelepasan. apa tuh? Jadi info. Oh, aduh, jangan gitu lah. Nah, ini ada info Batak Bicara yaitu 5 jajanan khas tradisional Sumatera Sumatera. Utara. Sebelum kita baca bang. Yoi.
Aham jajanan favorit Bang Mauludi di mana mau sakit Bang? Nah, boleh. Tiba-tiba. Memang. Tiba-tiba. Itu kayak ini pemain Barca ya. Tiba-tiba. Bagus. Tiba-tiba itu semacam ini Bang ya. Apa tuh? Eme ya. Eme, betul. Ini belinya biasanya sekaleng dan entah kenapa kalengnya selalu kaleng kongguan. Kaleng kongguan, betul. Betul. Tapi gue suka banget sih. Suka ya? Betul. Kalau yoga gimana Kak? Makanan Khas favorit. Jangan yang mainstream. Jangan yang mainstream. Kalau lapet udah lah. Iya, itu udah. Pas Maherao lapet. Udah ada opio, tolonglah jangan. Nanti kalau mau kerja sama boleh. Ya. Makanan favorit Kak? Makanan favorit apa nih? Yoga nih. Sama Obio ini aja pet promo. Pet promo. Khas. banyak dari sih ombus-ombus. Ombus-ombus. Oh gitu. Sering. Kalau lu dia apa nih? Kalau aku dong favoritku Naniura Bang. Naniura. Naniura makan malam Adi. Bukan jajanan. Kalian biasa semua. Biasa semua ombus-ombus. Kalau aku Kalau apa Sas? orang-orang lah. Orang-orang. Sumatera. Sumatera kan, nggak ada di sini kan. Supirnya di depan, belakang banyak anak-anak gitu. Molo beda Bang. Gitu. Bentar ini lagi ngejok sebentar. Maksudnya apa ya orang-orang? Memang odong-odong. Odong-odong masuk. Molau beda lah ya. Molau beda Bang. Gimana? Molau lagi sakit gigi sama orang-orang Bang. Oh iya, betul. Biasanya itu kalau pilkada orang belusukan ke orang-orang. Gorong-gorong. Gorong-gorong gitu. Gitu. Sama ini Bang, satu lagi selain orang-orang. Roka-roka. Roka. Kalau datang todong sian Batam udah pasti bawa itu. Enggak nyambung, itu udah Batam berarti. Iya, tapi kan terkenal di Sumatera Utara. Terkenal di Sumatera Utara, betul. Oke, lebih ditingkatkan lagi koneksinya. Iya, betul, chemistry-nya. Chemistry-nya. Ya, ini dia 5 jajanan khas tradisional Sumatera Utara. Yang pertama, ombus-ombus. Jajanan khas atau kue tradisional dari Batak. Tepatnya berasal dari Seborong-Borong. Jajanan yang satu ini memiliki keunikan rasa yang khas, ombus-ombus, yang berasal dari bahasa Batak yang artinya hembus. Ini merupakan cara unik kita memakan kue ini. Gitu Kue kan. ombus-ombus ini biasanya disajikan dalam keadaan panas dan kita harus menghembus kue ini Sebelum dimakan. Oke, ombus-ombus saya jangan lupa kalau kasih borong-borong. Yo, Jadi gue nggak tahu ya, di Seborong-Borong itu sampai di Seborong-Borong tuh ada tubuhnya. ada tubuhnya. Ada Nah, tubuhnya. lu lihat nggak patungnya? Bukan Udah tubuh lihat? Bang itu Bang. Iya, patung. Sculpture. Sculpture yang di Patung bawah pertigaan sepeda. itu kan. Iya benar, Lu betul. tau mirip siapa kayak itu? Siapa? Sujiwo Tejo. Oh gitu. Lu perhatiin ntar ada fotonya ya. Oke, ada fotonya. Tongolin ya, set editor biar ada Terus kerjanya. di zoom ke mukanya. Jom gitu. Ada siapa nih? Lapet. Yang kedua lampet. Kue yang satu ini masih berasal dari suku Batak, tepatnya dari daerah Tapanuli. Kue lapet ini pun disajikan dengan dibungkus daun pisang yang membuat aroma kue lapet ini semakin menggugah selera. Jadi dibungkus pakai daun pisang. Jadi ternyata kau bukan orang yang paling bodoh gak? Gue pikir kau Masih rasa terendah. Ternyata ada yang lebih parah. Makasih ya. Siap Le. Biar mengimbangi lah itu maksudnya. Makasih ya sudah lebih bodoh dari saya. Makasih, betul. Pol ini Bang. Di Dipohul ya. Pol berasal dari bahasa yang artinya kepalan tangan. Ini pol ini kalau belum matang nih katanya itak gugur namanya ya. Itak gugur benar. Kita gugur, iya betul. Mamaku sering kali itu dibuat itu Bang. Makanan yang harus dicampur dengan, kalau buat gue ya, ini makanan ini harus ada rendangnya. Oh, rendang. Iya, kalau nggak ada rendang nggak ada. Si lemang ya. Kalau lu lemang enak aja. Tanpa ini enak aja dia. Kalau aku makan lemang enak tanpa yoga di sini. Nah, betul. Soalnya ini kadang agak mokus dia. Ambilnya banyak gitu kan. Jadi agak jauh-jauh kalau Lama nggak dengar itu kata-kata mokus. Tahu kan? Tahu kan kalau misalnya ada makanan biar nggak diminta. Dijujuri biar nggak ini. Kayak gitu sih. Kali kau. Nah, ini terbuat dari beras ketan dan dicampur dengan santan lalu dimasak dan dibakar menggunakan bambu. Seperti band kenamaan favorit yoga. Yo Halo, Bang di Bambu. Cita rasa yang dimiliki dari makanan satu ini benar-benar khas. Nah, ada nanya. Biasanya yo. Masyarakat Medan sering banget mencampurkan lemang yang sedikit asin dan gurih ini menjadi paduan saat makan. Nah, pas makan durian cocok Bang, makan rendang pakai nasi uduk pakai nasi. Tapi itu bukan lemang sama durian. Apa?
Lemang apa kata nyokap? Kalau yang campur durian ini ketan durian. Iya. Kamu kan lemang. Debang itu Bisa. bisa tergantung. Lemang kan yang digompo-gompo itu. Iya. Biasa di tebing, enak itu. Harus pakai durian kayaknya. Iya. Baru tahu. Enak juga dicocol gitu. Padahal kalau durian ini dicampur tua kita dulu. Bisa dicampur tua. Pengalaman apa sih kan? Dan yang terakhir ada sasagun. Apa itu sasagun? Sasagun merupakan kue yang terbuat dari tepung beras yang sudah digongseng dengan campuran gula merah dan kelapa. Dulunya sasagun merupakan makanan khas yang dibuatkan orang tua untuk anaknya yang akan pergi merantau. Ini sasagun nih bang. Sasagun. Kalau makan ini, udah nggak bisa ngomong ini kalau makan sasagun. Oke, berarti tadi info berbicara sudah, terus juga komen-komen sudah. Oke. Thank you banget buat Sasa Silva. Thank you. Sukses dengan Opio. Batak bicara signing ya. Signing out Horas Jalan. Selamat lahir apa? Dikejain. Bisa. Ya. Gimana kalau kita? Deke jadi akhir. Oke. Siap-siapnya nanti di komen siapa yang baju hitam.